Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui segala yang gaib, maha melihat rahasia kalbu, dan maha pengampun dosa-dosa besar. Dia mengetahui niat-niat tersembunyi dan tidak menerima amal kecuali yang bersih dari riya dan syirik. Dialah yang Maha Esa dalam kerajaannya, maha kaya dari segala yang membutuhkan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya yang suci dari pengkhianatan dan kepalsuan. Amma ba'du. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya'u wasyahwatal khafiyah allati hiya akhfa min dabibin namlatis sauda' ala sakhratis samma' fil laylatil dhulma'. Sesungguhnya, perkara yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat itu lebih samar daripada jejak langkah semut hitam di atas batu besar yang keras dalam gelapnya malam yang pekat. Hadis ini memberikan peringatan yang dalam dan menyentuh, bahwa riya dan dorongan hawa nafsu yang tersembunyi merupakan bahaya besar bagi umat ini. Ia menyelinap dengan cara yang halus, nyaris tidak terasa, bahkan oleh orang yang rajin beribadah dan tekun dalam amal. Para ulama yang arif, sekalipun mereka telah mendalam ilmunya, tetap merasa lemah dalam mengenali tipu daya yang sehalus ini. Maka bagaimana pula dengan orang-orang yang baru menapaki jalan ibadah, atau bahkan dengan mereka yang tampak bertakwa di mata manusia? Sesungguhnya, ini adalah puncak dari kehancuran hawa nafsu dan inti dari tipu daya syaitan yang paling licik. Tidak sedikit orang-orang alim, para ahli ibadah, serta mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan akhirat diuji dengan perkara semacam ini. Mereka bersungguh-sungguh dalam bermujahadah, mereka menjauh dari syahwat dunia, menjaga diri dari perkara yang syubhat, dan memperbanyak ibadah dengan tekun. Mereka telah berhasil menjaga tubuhnya dari maksiat yang tampak, namun saat hati mereka mulai mencari ketenangan dalam amal-amal yang terlihat, datanglah ujian yang lebih berat. Amal yang semula disembunyikan mulai ingin ditampakkan, ilmu yang semula diniatkan untuk mencari ridha Allah mulai digunakan untuk mencari kemuliaan di mata manusia. Hati mereka berpaling dari keikhlasan yang diperjuangkan menuju rasa senang karena diterima dan dimuliakan oleh manusia. Akhirnya, mereka tergesa-gesa dalam menampakkan amal. Mereka merasa bangga ketika amalnya diketahui orang lain. Mereka tidak lagi merasa cukup hanya dengan pandangan Allah, tetapi justru lebih senang dengan sanjungan makhluk. Mereka merasa bahagia saat dipuji manusia dan tidak merasa cukup dengan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan mereka. Dirinya menyadari bahwa apabila para makhluk mengetahui bahwa ia telah meninggalkan dorongan nafsu dan syahwat, menjauh dari harta yang syubhat, serta sanggup memikul kesulitan dalam menjalani ibadah, maka mereka, para makhluk itu, akan segera meluapkan sanjungan dan pujian kepadanya. Mereka pun akan berlebihan dalam memuliakan dan mengagungkannya. Pandangan mereka kepadanya dipenuhi dengan rasa hormat dan pengagungan. Mereka merasa memperoleh keberkahan hanya dengan memandang wajahnya atau sekadar berjumpa dengannya. Doanya dianggap mustajab, pendapatnya dipandang sebagai rujukan utama. Mereka berlomba-lomba untuk mendahuluinya dalam pelayanan, menyambutnya dengan salam penuh hormat, dan memuliakannya secara berlebihan dalam berbagai acara dan pertemuan. Ia pun diistimewakan dalam majelis-majelis, didahulukan dalam sajian makanan dan pakaian. Mereka merasa rendah di hadapannya karena wibawanya yang begitu besar. Mereka pun rela merendahkan diri, menuruti kehendaknya, dan terus menjaga penghormatan yang tinggi terhadapnya. Dalam situasi seperti itu, diri seseorang yang haus akan kedudukan di mata manusia akan merasa puas dan senang. Ia merasakan kenikmatan yang sangat besar, bahkan inilah kenikmatan yang paling besar baginya.
Dari sini, ia bisa mendapatkan segala bentuk nafsu dan syahwat, bahkan syahwat yang paling halus dan tersembunyi. Ia pun mulai merasa bahwa dirinya telah meninggalkan maksiat dan dosa. Ia merasa ringan dalam menjalani ibadah-ibadah yang sebelumnya terasa berat karena dalam batinnya telah tumbuh rasa manis dari kelezatan yang paling lezat dan kenikmatan syahwat yang paling lembut. Namun kemudian, ia menyangka bahwa kehidupannya dan ibadahnya telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Padahal sesungguhnya hidupnya tengah dikendalikan oleh syahwat yang samar dan tersembunyi, yang telah membutakan akal dan basirahnya yang sejatinya tajam dan mampu menembus tabir tipuan batin. Ia merasa bahwa dirinya ikhlas dalam ketaatan dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Padahal, nafsunya telah dengan lihai menyembunyikan syahwat dalam bentuk-bentuk kepura-puraan sebagai hiasan yang memikat hati para hamba dan sebagai upaya untuk meraih tempat di sisi makhluk. Ia bergembira dengan kemuliaan dan kedudukan yang berhasil diraihnya. Namun justru disitulah terletak kehancuran, sebab perbuatan semacam ini mampu menghapus pahala ketaatan dan menghanguskan amal kebaikan yang telah dilakukan. Nama orang seperti ini akan tercatat di sisi Allah sebagai bagian dari golongan orang-orang munafik, walaupun ia menyangka dirinya termasuk hamba yang dekat dengan Allah. Ia merasa dirinya telah mencapai derajat orang-orang mukarrabin. Padahal inilah tipu daya halus yang sangat berbahaya. Tipu daya yang tidak dapat dihindari kecuali oleh orang-orang yang benar-benar siddiq dan tidak dapat diatasi kecuali oleh mereka yang telah mencapai derajat kedekatan sejati dengan Allah. Karena itulah, seorang arif pernah berkata, "Akhir dari penyakit yang keluar dari hati orang-orang siddiq adalah kecintaan terhadap kepemimpinan, hubur riyasah." Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya yang dapat menghancurkan amal-amal kebaikan secara halus dan tersembunyi adalah riya, yaitu melakukan amal bukan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat atau dipuji oleh manusia. Riya merupakan jerat yang paling besar dari tipu daya syaitan. Ia adalah penyakit yang amat halus dan merusak, menyesatkan para ahli ibadah, ulama, dan orang-orang yang beramal dengan sungguh-sungguh apabila mereka tidak waspada terhadapnya. Karena begitu berbahayanya penyakit ini, maka wajib bagi kita untuk memahami secara mendalam hakikat riya. Oleh karena itu, pembahasan tentang riya ini perlu dijelaskan secara terperinci, mulai dari sebab-sebab munculnya riya, hakikat dan definisinya, tingkatan-tingkatannya, ragam bentuk dan bagiannya, cara-cara untuk mengobatinya, serta langkah-langkah berhati-hati darinya. Semua itu akan dijelaskan secara sistematis dalam kitab ini yang akan disusun dalam 2 bagian pokok. Bagian pertama akan membahas tentang kecintaan terhadap kemegahan dan kemasyhuran sebagai akar dari munculnya riya. Dalam pembahasan ini akan diuraikan beberapa poin penting. 1. Penjelasan tentang tercelanya kemasyhuran di mata syariat. 2. Keutamaan sikap humul, yaitu tidak ingin dikenal dan tidak mengejar ketenaran. 3. Penjelasan tentang tercelanya kemegahan dan kesombongan. 4. Hakikat kemegahan serta bentuk-bentuknya. 5. Mengapa kemegahan seringkali lebih dicintai manusia daripada harta. 6. Bahwa kemegahan dianggap sebagai kesempurnaan hakiki oleh jiwa yang tertipu. 7. Apa saja bentuk cinta terhadap kemegahan yang terpuji dan mana yang tercela. 8. Mengapa manusia mencintai pujian dan membenci celaan. 9. Cara mengobati kecintaan terhadap kemegahan. 10. Cara mengobati kegemaran terhadap pujian. 11. Sebab-sebab mengapa celaan dibenci. Dan 12. Dan perbedaan keadaan manusia dalam menyikapi pujian serta celaan. Dari 12 poin ini akan muncul pemahaman yang utuh mengenai makna riya. Maka, sangat penting untuk memulai pembahasan ini dari pemahaman dasar tentang arti riya itu sendiri.
Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahimu kebaikan, bahwa asal mula dari sikap mengagungkan kemegahan adalah tersebarnya nama baik dan meluasnya kemasyhuran seseorang. Keadaan ini, dalam pandangan agama, justru termasuk perkara yang tercela. Yang terpuji justru adalah humul, yaitu sikap menyembunyikan amal dan tidak mencintai ketenaran, kecuali bila seseorang dimasyhurkan oleh Allah karena peranannya dalam menyebarkan agamanya dan bukan karena ia mengejar ketenaran itu sendiri. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasba mri'in minasyarri ayyushiron nasu ilaihi bil asabi'i fi dinihi wa dunyahu illa man asamahullah." Cukuplah seseorang itu telah mendapatkan keburukan apabila manusia mulai menunjuk-nunjuk kepadanya dengan jari-jari mereka dalam urusan agama dan dunianya, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan sabda serupa dari Nabi. Cukuplah seseorang mendapatkan keburukan, kecuali yang dipelihara oleh Allah, ketika manusia menunjuk-nunjuk kepadanya dengan jari-jari mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia. Sesungguhnya, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan kepada amal-amal kalian. Hadis-hadis ini menegaskan bahwa kemasyhuran adalah ujian dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai batin dan keikhlasan, bukan lahir dan pujian manusia. Kemudian, Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menjelaskan makna dari hadis tersebut. Namun, di kesempatan lain, beliau enggan memberikan penakwilan karena beliau sendiri adalah perawi dari hadis yang dimaksud. Suatu ketika, beliau ditanya, "Wahai Abu Sa'id," yang merupakan gelar dari Al-Hasan, "sesungguhnya apabila manusia melihatmu, mereka memberi isyarat kepadamu dengan jari-jari tangan mereka." Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah orang yang mengada-ngada dalam urusan agama atau orang yang fasik dalam urusan dunia." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Berikanlah hartamu dan jangan menginginkan untuk dikenal. Jangan pula engkau mengangkat dirimu agar disebut-sebut oleh manusia. Belajarlah dan sembunyikanlah ilmu itu. Diamlah, niscaya engkau akan selamat. Engkau akan membahagiakan orang-orang soleh dan membuat marah orang-orang yang zalim." Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, "Orang yang mencintai kemasyhuran sejatinya belum membenarkan adanya Allah." Ayyub As-Sakhtiyani berkata, "Demi Allah, seorang hamba tidak membenarkan Allah kecuali dengan batinnya, dan ia pun tidak mengetahui di mana letak batinnya itu." Dari Khalid bin Ma'dan diriwayatkan bahwa apabila jumlah orang di majelis halaqahnya semakin banyak, maka ia segera bangkit dan meninggalkan tempat itu. Ia khawatir akan terkena fitnah kemasyhuran. Dari Abu Aryah disebutkan bahwa jika yang duduk bersamanya lebih dari 3 orang, maka ia pun bangkit dan pergi. Tolhah pada suatu hari sedang berjalan dan diiringi oleh 10 orang, maka ia pun berkata, "Lalat-lalat yang tamak dan kupu-kupu api." Salim bin Handalah menceritakan, "Ketika kami sedang bersama Ubay bin Ka'ab dan berjalan di belakang beliau, tiba-tiba kami terlihat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar mengangkat cemeti di tangannya. Ubay bin Ka'ab lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau lakukan?' Lalu Umar menjawab, 'Perbuatan seperti ini adalah kehinaan bagi yang mengikuti dan menjadi fitnah bagi yang diikuti.'" Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Pada suatu hari, Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Ketika itu, banyak orang mengikutinya dari belakang. Melihat hal itu, Ibnu Mas'ud menoleh kepada mereka dan berkata, 'Apa maksud kalian mengikuti aku? Demi Allah, seandainya kalian tahu mengapa pintu rumahku seringkali kukunci, niscaya tidak akan lebih dari 2 orang yang akan mengiringiku.'" Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata, "Suara langkah sandal yang mengelilingi seseorang adalah pertanda sedikitnya keteguhan hati dari orang-orang yang jahil."
Suatu hari, beliau keluar dari rumahnya dan kembali diikuti oleh sekelompok orang. Maka, ia pun berkata kepada mereka, "Apakah kalian memiliki keperluan dariku? Jika tidak ada, maka janganlah perbuatan seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman." Diriwayatkan pula bahwa ada seorang laki-laki yang menemani perjalanan jauh Ibnu Muhairis. Ketika mereka hendak berpisah, laki-laki itu berkata, "Berilah aku nasihat." Maka Ibnu Muhairis menjawab, "Jika engkau mampu, maka jadilah orang yang mengenal, namun jangan menjadi orang yang dikenal. Jadilah orang yang berjalan tanpa perlu diiringi oleh orang lain. Jadilah orang yang bertanya, bukan orang yang dipertanyakan. Jika engkau mampu, maka lakukanlah." Dikisahkan pula bahwa Ayyub As-Sakhtiyani keluar dari rumah untuk melakukan perjalanan jauh. Ketika itu, banyak orang datang menjemputnya. Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak tahu apakah Allah mengetahui isi hatiku. Namun, jika benar Dia mengetahui bahwa aku sangat membenci perbuatan seperti ini, maka aku takut hal ini akan menjadi penyebab murka Allah, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia." Ma'mar pernah berkata, "Aku mencela Ayub karena ia memakai baju yang panjang." Kemudian ia melanjutkan, "Dahulu, orang yang memakai baju panjang dianggap sebagai orang yang mencintai kemasyhuran. Namun hari ini, justru orang-orang yang menggulung lengan bajunya itulah yang dicari-cari oleh pandangan orang." Sebagian orang juga meriwayatkan, "Aku pernah bersama Abu Kilabah. Lalu, datanglah seorang laki-laki dengan pakaian yang mencolok dan berlapis-lapis. Maka, Abu Kilabah berkata, 'Jagalah dirimu dari menjadi seperti keledai yang suka memekik.'" Maksud beliau adalah peringatan agar tidak mencari kemasyhuran dalam berpenampilan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Orang-orang terdahulu tidak menyukai kemasyhuran, baik dengan mengenakan pakaian yang indah maupun pakaian yang compang-camping. Karena mata manusia akan selalu tertuju pada pakaian yang mencolok, baik karena kemewahannya maupun karena kehinaannya." Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Bishr bin Al-Harith, "Berilah aku nasihat." Maka Bishr menjawab, "Jadilah orang yang tidak dikenal dan perbaikilah kualitas makananmu." Dikisahkan pula bahwa Hausyab bin Uqail al-Basri menangis ketika mendengar bahwa namanya telah disebut-sebut di Masjid Jami', tempat orang berkumpul untuk sholat Jumat. Ia merasa takut karena terkenalnya nama dapat membawa fitnah bagi hati. Bishr pun berkata, "Aku tidak memahami seseorang yang ingin dikenal oleh manusia kecuali agama dan kehormatan dirinya akan terkikis dan aibnya akan terbuka." Beliau pun juga pernah berkata, "Tidak akan pernah merasakan manisnya akhirat orang yang senang bila dikenal oleh manusia." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada Bishr bin Al-Harith dan kepada seluruh hamba-hambanya yang zuhud dan ikhlas. Pelajaran bagi kita hari ini. Zaman sekarang adalah zaman keterbukaan dan tampilnya segala sesuatu. Amal baik yang dahulu disembunyikan, kini dipertontonkan. Dakwah yang dahulu menangis dalam sunyi, kini bersolek demi sorotan. Tanpa disadari, banyak yang tidak lagi mencari wajah Allah, tapi mengejar like, share, dan follower. Padahal, apa artinya dikenal manusia jika Allah berpaling dari kita? Maka marilah kita belajar dari para salaf dan sufi. Sembunyikanlah amal sebagaimana engkau menyembunyikan aib. Jauhilah ketenaran, kecuali jika Allah memberinya tanpa engkau minta. Tunduklah dalam keheningan, karena Allah lebih mencintai yang tidak menampakkan diri. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah, salah satu tanda wafatnya hati adalah ketika engkau lebih semangat mencari ridha manusia daripada mencari ridha Allah. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas, tersembunyi di dunia namun dikenal oleh penduduk langit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.